Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Saya Suwartono, Tumulisi Ngemplak Sleman. Itu keluhan saya, ya pertama penyakit saya itu dari ada diabetes sampai hampir 200. Dulunya lihat plat nomor sepeda motor itu nggak kelihatan, sekarang jarak 1 meter bisa baca nomornya. Saya minum obat dari Pak Hasan untuk keluhan mata saya itu minum Piner dan Gekom. Nah, sekarang setelah minum obat dari Pak Hasan sudah normal. Terima kasih Pak Hasan, salam sehat alami. Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube kami, YouTube kesayangan panjenengan semuanya, Hasan Sabila Official. Baik, sekarang kita sedang ada di jalan-jalan lagi, sedang ada kunjungan lagi ke salah satu pasien dari sang formulator kita, Bang HS. Tepatnya kita ada di Degolan ya, Umbul Martani Ngemplak Sleman atau Jalan Kaliurang ya. Naik sedikit sudah Kaliurang ya. Jadi di pertengah-tengahan antara Kaliurang dan Kota Yogyakarta. Ya, di sini kita sudah bersama dengan sang formulator kita, siapa lagi kalau bukan Bang HS, Raja Herbal Dunia, yang sudah bersama dengan kita. Dan sudah bersama kami juga ada Bapak Suwartono dan juga ada Bapak Sardi ya. Beliau berdua ini adalah pasien fan dari Bang HS yang alhamdulillah sudah pernah bertemu, berkonsultasi dengan beliau, dan berkesempatan kali ini kita ada di rumahnya beliau untuk kita ajak ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Sebelumnya Bang HS, gimana ini, kita tadi agak treknya lumayan cukup datar ya Bang ya, tidak seperti biasanya naik-naik nih ya. Agak naik sih tapi nggak kelihatan. Iya Mia, kebetulan perjalanan kita biasanya kita menempuh waktu sampai 2 jam, 3 jam gitu ya. Di samping jalannya jauh, di pegunungan, pelosok lagi. Ini agak mudah sih, tadi kita tempuh. Jalannya jangan Kaliurang, aspal, pinggir jalan lagi, jadi mudah untuk ditemukan. Maka biasanya kita sampai di lokasi itu malam hari. Ya, ini siang kita sudah sampai. Oke, lumayan trek yang tidak terlalu sulit seperti biasanya. Namun pastinya kita di sini sudah bersama dengan Pak Suwartono dan juga dengan Pak Sardi yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol ya Bang ya. Betul. Seputar bagaimana pertemuan dengan Bang HS dan beliau ini sakit apa. Kita sapa dulu yang pertama ini Pak Suwartono. Halo Pak, apa kabar? Ya, halo ya, kabar baik. Sehat ya Pak ya? Ya, sehat. Pak Sardi? Alhamdulillah sehat Mbak Mia. Alhamdulillah sehat ya. Pak Suwartono dan juga Pak Sardi ini mereka sama-sama berjuang untuk mencari kesembuhan walaupun dengan sakit yang berbeda ya. Kalau Pak Suwartono sebelum ketemu sama Bang HS, Pak Suwartono tuh sakitnya atau gerahnya apa sih? Ya, sakitnya mata. Sama punggung ini kalau duduk, berdiri sakit, buat jalan sakit. Nah, sekarang udah sembuh. Oke, karena Pak Suwartono ini ternyata ada diabetes juga ya Pak ya? Iya. Oke, diabetesnya dulu sempat sampai berapa Pak? Ya, 200. 200 ya. Oke, baik. Dan sekarang badan sudah enak ya Pak ya? Ada tensi juga? Tensi ada. Oke, ada tensi dan ada diabetes yang menyerang mata gitu ya. Akhirnya awal ketemunya atau perkenalannya dengan Bang HS bagaimana itu Pak? Ya, kita waktu itu pas nyetel radio, nah, ya channel EMC, yang mendengar Bang HS ya? Bang HS. Oke, Ya, jadi berawal dari perkenalan di radio. Radio. Kemudian katanya tapi sebelum bertemu dengan Bang HS, Pak Suwartono ini sudah beli obatnya dulu di apotek ya Pak ya? Iya. Oke, beli apa tuh yang dibeli pertama kali waktu itu Pak? Pertama kali waktu itu saya rutin minum Gekom Gekom ya, untuk mata. untuk mata. Nah, perkembangannya Pak sejauh ini? Ya sekarang agak lumayan. Ya sedikit demi sedikit sudah bisa melihat. Sudah bisa melihat ya? Ya cuma misi pandangan jauh yang agak Oke, kabur. baik. Jadi memang. Tapi kalau plat nomor kan dulu nggak kelihatan. Plat nomor motor itu mobil.
Sekarang jarak 1 meter tuh bisa. Udah. Oke, karena Pak Suwartono ini juga beliau ini adalah dulu adalah seorang tukang parkir ya Pak ya, Iya. yang harus melihat plat kayak gitu ya. Kalau sekarang masih jadi tukang parkir nggak Pak? Ya semenjak mata sakit itu Sudah pensiun. Berhenti 1 tahun ini. Sudah 1 tahunan berhenti Ya, ya. nanti kalau Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan bisa kerja lagi. Amin. Oke. Bang AS nih, kalau misalkan kayak Pak Suwartono ini, beliau ini ada komplikasi ya Bang ya. Ada tensi tinggi, ada diabetes juga yang mengakibatkan mata menjadi buram, pandangan kabur dan lain sebagainya. Namun alhamdulillahnya sekarang sudah banyak perkembangan gitu ya Bang AS dengan beberapa kali pertemuan gitu. Nah, menurut Bang AS ini kalau mata Pak Suwartono itu memang murni karena ada yang namanya gangguan karena diabetes atau kenapa dulu? Sekarang sudah banyak perkembangan ini Pak. Kalau gejala yang diungkapkan tadi itu waktu konsultasi ke saya memang murni dari diabetes ya. Tapi saya tidak memberikan pengertian kepada secara umum pada penderita diabetes bahwa mereka yang konsumsi kimia terlalu lama akan berbahaya pada ginjal, pada mata, dan pada tulang punggung. Pak Sartono ini sudah terjadi neuropati, artinya kerusakan pada tulang punggung. Kaki sudah geringgingan ya Pak ya pada saat itu ya. Sudah bungkuk, jalan berat, panas. Nah, itu neuropati. Artinya kerusakan saraf punggung akibat gula. Nah, ini kalau tidak teratasi kemarin, beliau bisa stroke, tapi stroke-nya diabetes ini ke bawah. Jadi di sini sampai ke bawah tidak bisa jalan. Kalau tangan masih bisa diangkat. Nah, ini yang disebut neuropati diabetik. Nah, dari kelumpuhan kaki. Beliau bisa selamat dari itu. Karena meninggalkan semua obat-obatan, kemudian konsen kepada tumbuh-tumbuhan, kepada herbal, dia telaten, dia rajin, membuat racikan, minum kapsul, akhirnya sekarang beliau bisa di depan kita bisa sehat kembali. Amin. Tadinya plat nomor, plat sepeda motor, plat mobil itu jalan 1 meter aja tidak bisa lihat. Sekarang sudah bisa lihat, artinya perkembangan ini sangat dahsyat. Saya tidak bisa bayangin ya, kalau itu terjadi, ya produk Bang HS tidak hadir di penderita diabetes, banyaklah penderita diabetes itu sekarang mengalami kebutaan. Mungkin jalan sudah digandeng. Tapi beliau bisa jalan sendiri, nanti kita lihat. Beliau bisa jalan sendiri, itu tanpa digandeng. Artinya mata sudah mulai sempurna. Itu. Kebanggaan kita, satu, herbal itu tidak akan merusak ginjal. Karena apa? Hasil riset kami, mengkonsumsi ginjal tanpa putus dalam 5 tahun. Kemudian kita masukkan ke dalam lab, ginjal bersih apa tidak, rusak apa tidak, ada kelemahan apa tidak. Ternyata ginjal bersih dengan herbal 5 tahun konsumsi. Wow. Uji coba loh ini ya. Jadi uji coba kita. Uji coba biaya kita biayai, dia lab, dia cek ginjal, dia harus periksa dengan dokter spesialis ginjal, dinyatakan tidak ada masalah. Hebat bukan? Itulah, herbal sangat menjanjikan. Oke, baik. Dan itu tadi bagaimana ternyata beliau ini terselamatkan berkat herbal-herbal tadi ya Bang AS, yang racikan di tangan yang tepat ya, tentunya di tangan Bang AS. Ada juga Pak Sardi, ini juga tetanggaan ya Pak ya kalau ini, tetanggaan. Oke, seberang jalan gitu ya. Pak Sardi ini ternyata juga salah satu pasien dari Bang AS yang mendengar juga dari radio. Oke, sama-sama suka dengerin radio ternyata ya. Nah Pak Sardi, awalnya sakit apa itu Pak Sardi? Kalau awalnya saya itu yang saya keluhkan itu tangan ini kalau bangun tidur nggak bisa diangkat, nggak bisa ngangkat sendiri, harus gini. Beberapa lama Mbak, saya bingung sampai udah. Saya berobat ke dokter keluarga, ya kan ada dokter keluarga itu kok habis obatnya kumat lagi. Habis obatnya kumat lagi. Waduh, saya nggak ambil pusing. Nah ini nyetel radio, waktu itu nyetel radio ya tentang kesehatan, tentang itu yang saya pilih yang kesehatan. Itu awalnya itu istri saya tuh nggak
mau keganggu radio, artinya nggak usah nonton radio aja Pak, udah tidur. Ya saya sudah manut. Nah, setelah itu baru kali begitu. Nah terus istri saya waktu itu kan terus meninggal. Artinya, itulah setelah meninggal saya tetap mengulangi ini nyetel radio lagi, dengerin tentang keobatan herbal dari Pak Hasan. Artinya saya terus nekat, waduh setelah meninggal itu saya ngomong sama anak saya, bulan puasa itu Pak, waktu itu bulan puasa tahun 2001. Saya nekat, saya mau ke Pak Hasan. Apa Pak? Ini loh, saya itu kok ada pengobatan yang seperti ini, herbal. Pokoknya ini yang seperti saya keluhkan ini kok saya rasa kok sama. Dalam arti saya minat ke sana. Ya udah, pokoknya nanti sebelum saya ketemu Pak Hasan, sampai pun buka puasa saya buka di sana nggak apa-apa. Harus ketemu pokoknya. Betul itu, harus ketemu hari itu. Nggak sampai puasa, nggak sampai buka. Itu saya sudah ketemu kira-kira jam 2:30, 3. Lantas itu saya matur Pak Hasan, oh itu ya saraf kejepit itu Pak. Nah, setelah itu saya diberi apa ya, Yusik atau apa itu, masih ada botolnya, masih ada di rumah tadi, saya bawa, nggak jadi. Ya akhirnya saya minum kok berapa hari, 3 hari berapa, sakitnya lebih-lebih. Oh, jadi mengalami fase-fase yang seperti Pak Hasan bilang di radio itu ya? Barangkali seperti itu. Nah, lantas itu saya tuh waktu itu ya semalam tidurnya hampir, alah Mbak, sebentar sekali bangun tidur, nggak bisa tidur. Ini tidur sedikit, ini nggak bisa diangkat. Aduh ya Allah, ya ada itu tadi. Setelah itu saya lantas nekat bulan puasa ke sana, sopan Pak Hasan, Pak seperti ini, saya ini nggak bisa tidur seperti ini. Pokoknya saya minta sembuh, saya bilang gitu. Ya, akhirnya ya insya Allah dengan doa dari Pak Hasan, ramuan dari Pak Hasan, setelah saya minum, itu ternyata banyak perubahan dan sampai sekarang nggak kumat lagi, dan sekarang bisa saya melanjutkan kegiatan-kegiatan ya macul ya mengapa itu sudah macul Pak? Tangannya sudah biasa nih Pak? Sudah biasa sekarang udah. Tapi kalau tampil-tampilan memang dari dulu saya nggak senang. Jadinya sudah aku nggak pernah kambuh Pak? Enggak. Oh, ya cuma kadang-kadang cuma mak senut gitu. Itu biasa saya bilang gitu. Iya. Pak Hasan, kalau seperti Pak Sardi ini, beliau ini mengalami apa? Apa yang dinamakan saraf kejepit di bagian tangan, punggung, atau seperti apa? Bisa jadi itu. Tapi vonis saya kemarin saraf kejepit ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi beliaunya Pak Sardi ini sudah berobat kemana-mana. Nggak tahu ya saya divonis apa di sana. Tapi saya melihat dari penyakit Bapak, pada titik tangan biasanya saya melihat itu yang terjadi adalah saraf kejepit. Iya. Nah, kebetulan pada tangan itu bisa terjadi pengerasan otot tangan atau terjadi pengapuran pada sendi belikat, ya, atau memang terjadi dari saraf kejepit karena posisinya dia cuma ngangkat cuma sampai segini, nggak bisa terus ke atas. Belum sampai sini Pak, baru ini. Nah, begitu beliau. Gimana Mas? Ya. Aku nanti bingung ternyata. Betul. Nah, artinya di sini ada gabungan antara saraf kejepit atau pengapuran. Kemudian obat pun saya gabungkan. Begitu obat saya gabungkan itu hanya sekali loh itu. Sekali. Hari yang ketiga dia merasakan sakit sekali. Karena obat Bang AS itu sakit pertanda sembuh. Itu kalau obat Bang AS. Jadi tanda-tanda sembuh itu harus mengalami sakit dulu. Mau perpisahan itu kali Pak ya. Mungkin begitu. Akhirnya kita bisa bertahan 3 hari saja. Tidak selamanya sakitannya 3 hari. Baru hilang semua itu. Maka beliau sekarang bisa ngangkat tangan biasa. Itu akibat dari analisa saya melihat dengan tepat, akhirnya persis yang saya duga, ternyata antara saraf kejepit dan pengapuran gabung jadi satu. Gitu. Nah itu tadi perjuangan Pak Sardi dan Pak Suhartono bagaimana mencari kesembuhan. Kemarin kan juga ada beberapa pantangan makan agak lumayan banyak ya. Itu tertib juga ya Pak Suhartono ya? Iya, tertib, insya Allah ya. Kalau nggak lupa. Kadang-kadang lupa. Mentang-mentang udah enakan terus agak lupa ya. Iya, gitu Pak. Perjuangan beliau berdua ini tidaklah mudah gitu ya, karena butuh waktu ternyata bertahun-tahun untuk mencari jodoh kesembuhannya, jodoh obatnya gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan sekarang akhirnya sudah ketemu dengan Bang HL sebagai
apa namanya jodohnya obatnya gitu ya. Pak Suwartono, apa sih yang ingin disampaikan kepada Bang AS nih mumpung ada di depannya dan langsung Bang AS tuh ada di sini? Saya mengucapkan pada Bang AS terima kasih sekali, dan supaya Bang AS tetap panjang umur. Amin. Supaya semuanya Raja Herbalnya itu dengan sukses. Amin. Oke, Ya, baik. dan bisa menyembuhkan orang banyak. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sardi, monggo Pak. Terima kasih pada Bang Ases yang telah memberikan obat dan doa kepada kami. Saya selalu terima kasih dan mendoakan pada Bang AS semoga selalu berkumandang di Radio IMC. Amin. Semua ramuannya untuk mengobati kepada warga masyarakat seluruh Indonesia yang sakitnya seperti yang saya alami ini. Semoga selalu berkumandang di Radio IMC, sekalian kepada semua rekan-rekannya di IMC, Mbak Mia, seperti itu. Dan juga semoga selalu mendoakan pada Bang Hasan, Bang AS, supaya selalu sehat, banyak rezeki, Amin, amin. dan selalu sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Sardi, terima kasih Pak Suwartono untuk waktunya yang luar biasa ini. Pastinya akan memberikan pembelajaran juga yang ada di luar yang mungkin mengalami hal yang sama, bapak-bapak semuanya. Bang AS terakhir nih yang ingin disampaikan mungkin kepada Bapak Sardi, Pak Suwartono, dan juga mungkin kepada yang ada di rumah yang sedang menyimak YouTube kita. Mungkin dari warga YouTube Bang AS sangat heran ya. Radio selalu mendengar radio. Radio itu apa sih? Gimana sih gitu. Maka ini yang akan diperkenalkan Bang AS. Bang AS itu sebenarnya adalah guru herbal tapi dia siarannya lewat radio. Disiarkan ke banyak orang. Seluruh mungkin DIY Yogyakarta ya. Nah, mereka ada di rumah. Mereka nyatat. Buktikan Pak, catatan saya tadi ada resep-resep saya Pak. Coba Pak, mana Pak resep? Nah ini adalah salah satu yang satu buku yang saya anggap bahwa mereka adalah mahasiswa Bang AS. Mahasiswanya Bang AS. Mahasiswa Bang AS. Ini adalah yang beliau mencatat untuk kesehatan diri sendiri dan untuk keluarga gitu. Ini yang terakhir Pak, tapi yang dulu-dulu masih di rumah saya nggak sabar. Yang terakhir yang saya aturkan tadi. Oh ini yang baru saya alami. Yang Kapulaga, Panjangwangi, yang resep HB. Ini ada yang untuk merebus agar HB kita itu naik. Kalau HB kita drop terus terjadi anemia. Nah seperti itu. Ya, jadi ngelier, keringat dingin, pucat, tidak punya semangat. Nah beliau mendengar bagaimana cara menangani HB. Saya kasih resepnya, dicatatin catatannya. Sudah direbus juga. Sudah baru ya Pak ya. baru tanggal 23 kemarin kok Mbak itu ada itu. Setelah itu saya cari masuk sindui Kapulaga ki sapa aku ki ngono. Itu Pak, itu Pak Narjo. Aku dicarikan. Oh tempatnya itu ada Mbak Sun. Oh iya udah, jadi potongkan nih. Terus ini hampir kok keluarnya kok seperti ini. Ada yang gelegekan, barang aku kan sering gelegekan Mak. Padahal nggak apa-apa. Wah kok kayak ini, coba-coba. Ini sekarang alhamdulillah ada pengurangan Mak. Dari udah banyak. Betul. Ya. Nah Amin, itulah. insyaallah. Jadi Fan Hasan Sabila bahwa pelajaran saya melalui radio, mereka pastinya mereka yang mendengarkan radio ada mereka yang ada di DIY dan sekitarnya. Sekitarnya itu ada Purworejo, Magelang, Klaten dan itu sekitarnya. Nah bagi mereka yang di luar itu bisa nonton di YouTube kita apa namanya? Hasan Sabila Official. Hasan Sabila Official. Oke. Kita tinggal buka aja, klik di sana, nanti sebarkan aja ke sana. Itu banyak ilmu kok di sana. Ya. Bahkan kita bisa komunikasi, kita bisa WhatsApp. Bang, saya tidak jelas, tolong dong supaya diulangi lewat WhatsApp aja. Bisa, kita bisa japri. Ya, ini tadi begitu saya ya. Jadi kita sedikit demi sedikit akan melepaskan tidak mengenal kimia. Karena hasil melihat itu banyak keluarga kita yang ada di rumah sakit cuci darah. Kemudian saya tanya satu persatu. Misalnya yang saya ambil untuk sampel adalah 2.000 orang. Kenapa kamu cuci darah? Karena saya minum obat terlalu lama. Kenapa kamu cuci darah? Karena saya menderita diabetes. Kenapa kamu cuci darah? Karena saya hipertensi. Cuci darah banyak minum obat, ternyata akibat dari itulah mereka akhirnya
korban ginjalnya. Apakah kalau ginjal itu sudah menjadi sasaran korban bisa selamat? Tidak. Cuci darah hanya sementara membantu agar memperpanjang usianya. Baik. Tapi berakhir juga. Berakhir dalam rasa kesakitan. Nah, saya mencoba semua ini. Ayo kita meninggalkan agar ginjal kita selamat. Amin. Itulah pelajaran Bang AS. Mari ikuti terus Bang AS. Kita akan tahu tentang resep-resep Bang AS. Seperti beliau mempraktekkan bagaimana merebus meningkatkan HB. Karena salah satu HB itu adalah ciri-ciri kerusakan ginjal. Maka direbus, HB naik, ginjal selamat. Gitu. Gitu ya yang jadi pelajaran Bang AS yang melalui radio. Mudah-mudahan masyarakat YouTube Bang AS juga bisa nanti mereka rajin membuka di sana pelajaran-pelajaran Bang AS. Sebarkanlah pelajaran ini ke banyak orang. Karena Bang AS pingin ilmunya ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Amin, amin, amin. Oke, baik, terima kasih Bang AS, terima kasih Pak Sardi, terima kasih Pak Suhartono untuk ngobrol-ngobrolnya di kesempatan kali ini. Insya Allah mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Semoga selalu sehat Bapak-Bapak. Terima kasih Bang AS. Dan juga sedulur sahabat Bang AS dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali untuk kebersamaan panjenengan di YouTube kami di Hasan Sabila Official. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya Bang AS akan berkunjung lagi ataupun dengan tema-tema yang lain atau kita syuting di studio atau di mana. Tunggu aja keseruan kami hanya di Hasan Sabila Official. Saya Mia Kayu Manis, salam sehat alami dari sang formulator kita Bang HS Raja Herbal Dunia. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.